Perhatian, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari ini kita dapat mengikuti acara konsultasi publik rancangan awal perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan dan secara virtual dimohon berdiri.
Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Rahman. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sejenak kita tundukkan hati seraya bermunajat kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan dilancarkan dan hidayah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala hadiniyah bi barakatil Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rahman ya Rahim. Pandang kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Hadiyu ya Alim, berikan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Cerdaskanlah kami ya Allah. Cerdaskanlah fikir kami ya Allah. Ikhlaskanlah kerja kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Khususnya pada acara ini kita semua berkumpul dalam rangka konsultasi publik untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik di kota kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, turunkan hidayah dan inayah-Mu ya Allah. Bimbing kami agar apa yang kami laksanakan, apa yang kami lakukan semata-mata adalah keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara akan dilanjutkan dengan laporan penyelenggara konsultasi publik oleh Kepala BP4D Kota Cirebon dan kepada Bapak Iing Daiman SIP MSI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekretaris Daerah Kota Cirebon, rekan-rekan perangkat daerah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara forum konsultasi publik perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023, baik yang hadir di ruang Sekretaris DPR, Sekretaris Daerah maupun yang hadir secara virtual. Pendahuluan dasar Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017. RPJMD Kota Cirebon sebagai penjabaran visi, misi dan program wali kota dan wakil wali kota dalam penyusunannya berprogram pada RPJPD Kota Cirebon 2005-2025. RT/RW Kota Cirebon tahun 2011-2031, kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Kota Cirebon 2019-2023, RPJMN dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Maksud dan tujuan diselenggaranya konsultasi publik adalah memperoleh masukan, baik saran, pendapat, dan usulan guna menyempurnakan rancangan awal perubahan RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023, terutama pada 3 tahun terakhir periode tersebut. Adapun alasan yang menyebabkan dilakukannya perubahan RPJMD, yaitu pertama, apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Yang kedua, penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Yang ketiga, adanya bencana nasional berdasarkan peraturan Perpres nomor 2 tahun 2020 tentang pandemi COVID-19. Waktu pelaksanaan konsultasi publik dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Mengingat kondisi sedang pandemi, maka kami melakukan ada 2 versi. Yang pertama dengan offline di ruang Pak Sekretaris Daerah
dan yang kedua secara virtual melalui Zoom meeting. Peserta terdiri dari unsur pemerintah daerah, para asisten, para kepala perangkat daerah, para camat dan lurah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pelaku dunia usaha. Narasumber yang pertama Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang kedua Sekretaris Daerah Kota Cirebon, yang ketiga Kepala BP4D Kota Cirebon. Hasil yang diharapkan, masukan dan saran pendapat seluruh peserta kegiatan untuk penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Yang kedua, berita acara kesepakatan yang insya Allah akan kami lakukan secara simbolis pada forum hari ini. Berikutnya, seluruh hasil kesepakatan akan dijadikan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan perubahan RPJMD 2018-2023. Terutama untuk pencapaian target pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Dokumen perubahan RPJMD ini akan dijadikan pedoman dan acuan untuk penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kota Cirebon. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Sekretaris Daerah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara forum konsultasi publik rancangan awal perubahan RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sambutan sekaligus membuka secara resmi acara konsultasi publik oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon dan kepada Bapak Dr. Andes Haji Agus Mulyadi MSI dengan hormat disilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman yang hadir baik secara langsung di tempat ini maupun juga karena kondisi, dan ini akhirnya mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan karena secara efisien dan efektif virtual meeting seperti ini juga memang bisa kita lakukan. Yang kami hormati Ketua DPRD beserta seluruh ketua komisi 1, 2, dan 3 yang insya Allah mudah-mudahan sudah bergabung dengan secara virtual di forum ini. Kemudian yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan informasi tadi sudah bersapa juga, dihadiri langsung oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat pada Pak Dr. Indra Sofyan, kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kami hormati teman-teman asisten yang hadir dalam ruangan ini, serta Kepala BP4D, Badan Keuangan Daerah, serta teman-teman Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon, beserta direksi BUMD yang hadir secara virtual, kemudian termasuk juga camat dan lurah sekota Cirebon, dan tadi beberapa hal kami sudah melihat beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, ada dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada dari UGJ, ada dari Komisi Informasi, dan ada dari teman-teman yang secara tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena ruang terbatas, tapi terima kasih atas kesediaan dan partisipasi untuk mengikuti sebuah forum yang sangat strategis, yaitu konsultasi publik berkaitan dengan rancangan awal RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah, karunia-Nya kita masih diberi nikmat yang tidak henti-hentinya kita syukuri, nikmat iman, nikmat yang saat ini sangat berharga buat kita semua, dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengabdian pada masyarakat di tengah suasana pandemi yang masih belum berakhir dan kecenderungan terus meningkat, hingga mudah-mudahan kita semua yang berada dalam forum ini selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan untuk kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun juga nasional. Salat dan salam senantiasa kita selalu panjatkan pada junjungan
kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang berada dalam forum ini, majelis ini memperoleh syafaat dari beliau sampai dengan yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Forum ini adalah forum konsultasi publik yang merupakan bagian dari tahapan yang sudah kita tetapkan Pak Kepala Bapeda ya. Pada Januari 2021 ini ada beberapa agenda yang memang kita harapkan agenda yang sudah dibuat itu sudah bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Termasuk pada hari ini adalah forum konsultasi publik terkait dengan rancangan awal yang sudah kami susun bersama dengan teman-teman perangkat daerah, karena pada saat yang bersamaan kita juga harus melakukan penyusunan terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah untuk tahun 2020, kemudian sekaligus juga melakukan proses input untuk rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022, dan hari ini kita juga secara paralel akan melaksanakan konsultasi publik terkait dengan rancangan awal. Nanti mudah-mudahan dari forum diskusi, walaupun secara terbatas, kita bisa menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dengan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, termasuk juga dengan DPRD, dan mudah-mudahan pada bulan ini juga Pak Kepala Bapeda ya, kita sudah bisa menyampaikan hasilnya dan lakukan konsultasi dengan provinsi. Tentunya hadir Pak Indra, mohon untuk bisa dilakukan fasilitasi, dukungan untuk kita bisa menyelesaikan perubahan RPJMD 2018-2023 ini. Karena bagaimanapun juga tahapan konsultasi publik ini adalah merupakan bagian dari sebuah upaya pemerintah daerah untuk bisa memperoleh saran dan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang mencakup permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan, target, dan indikator kinerja 3 tahun ke depan. Karena saat ini kita sudah menjalani 2 tahun pelaksanaan RPJMD berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, dan RPJPD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah, khususnya pasal 342, perubahan RPJPD dan RPJMD, dapat dilakukan apabila tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda, bahwa hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Kemudian hasil pengendalian dan evaluasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di supervisi oleh BP4D menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Dan yang ketiga yang saat ini sedang kita rasakan adalah sebuah terjadinya sebuah perubahan yang cukup mendasar. Kita tahu bahwa yang disebut dalam perubahan mendasar ini yang tercantum dalam Permendagri 86 tahun 2017 adalah adanya bencana alam, kemudian goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, dan apabila terjadi pemekaran daerah dan adanya perubahan atau kebijakan yang bersifat nasional. Kita ketahui bahwa saat ini kita masih berada dalam sebuah kondisi yang sangat sulit dan keprihatinan, tapi mudah-mudahan kita dengan dukungan kerjasama kolaborasi semua pihak, kita bisa melewati pandemi COVID-19 yang seluruh dunia sudah terjadi dan termasuk juga kabupaten kota di Jawa Barat, khususnya di kota Cirebon. Kalau kita melihat perkembangan kasus yang terkonfirmasi sampai dengan hari terakhir, kemarin ada sekitar 2.416 yang terkonfirmasi dan ini terus kecenderungan menanjak. Kondisi di tempat isolasi yang sudah kita sediakan secara terpusat di 2 hotel, itu juga pada situasi kondisi yang penuh, kemudian fasilitas kesehatan juga kita mengalami kondisi yang sama, sehingga kami berharap bahwa
Apalagi pemerintah pusat sudah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, terutama di Jawa Barat untuk dari 27 kabupaten kota, 20 kabupaten kota direkomendasikan untuk melaksanakan PPKM dan ada 7 kabupaten kota yang tidak direkomendasikan untuk melaksanakan PPKM. Termasuk di dalamnya adalah Kota Cirebon karena memang berdasarkan mortality, positive rate, kemudian tingkat kesembuhan itu menjadi pertimbangan dari provinsi, pemerintah daerah provinsi untuk menetapkan kabupaten kota apakah direkomendasi untuk melaksanakan PPKM atau tidak. Alhamdulillah dengan upaya dan dukungan semua pihak walaupun kasusnya yang terkonfirmasi masih terus menanjak, upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan juga ke depan kita sedang mempersiapkan vaksinasi itu berjalan dengan baik dan kami ucapkan terima kasih pada kesempatan forum yang berbahagia ini. Tapi dengan tidak direkomendasikan Kota Cirebon melaksanakan PPKM ini tidak menjadi bagian dari kemudian kami pemerintah daerah beserta seluruh pihak yang berkaitan termasuk juga kelompok masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan persebaran COVID-19 karena tetangga sebelah kita juga sedang melaksanakan PPKM, ini memang butuh sebuah dukungan dan koordinasi yang baik. Dan mudah-mudahan kita bisa melewati walaupun di kota tidak melaksanakan PPKM, tapi kami harapkan masyarakat untuk tetap melaksanakan 3M plus 2. Yang pertama adalah tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan 2M berikutnya adalah mengurangi perjalanan secara selektif, dan yang terakhir adalah mencegah kerumunan. Itu bagian dari upaya kita untuk tetap bagaimana tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan kita untuk tetap bisa melaksanakan tugas secara optimal. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan regulasi sebagai bagian dari penetapan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai bagian dari tindak lanjut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Termasuk di dalamnya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ini yang kemudian dua hal yang tersebut kami anggap sebuah perubahan mendasar yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya perubahan RPJM di Kota Cirebon untuk tahun 2018-2023 dengan tetap menyesuaikan arah kebijakan rencana pembangunan nasional dan provinsi. Nanti kami mohon dari Bapeda Provinsi Jawa Barat untuk bisa memberikan arahan dan dukungan terhadap perubahan RPJMD yang akan kami sampaikan setelah proses-proses yang dilakukan sudah sesuai. Kemudian pada tahapan rencana pembangunan tahun 2022 dan 2023 yang saat ini sedang berjalan tahapan rencana kerja pemerintah daerahnya, kami mohon agar para perangkat daerah untuk bisa melakukan penyusunan perubahan RPJMD yang menyangkut masalah pertama adalah gambaran kondisi daerah, kemudian kondisi keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, dan keempat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kelima, strategi dan arah kebijakan serta program. Keenam, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Ketujuh, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memperbaharui indikator kinerja daerah dan dengan memperhatikan Permendagri nomor 18 tahun 2020, dan ini hal yang baru Pak Kepala Bapeda ya adalah kinerja BUMD Kota Cirebon yang termasuk di dalam rancangan RPJMD 2018-2023. Hadiran dan teman-teman yang hadir pada kesempatan forum yang berbahagia ini, berdasarkan hal tersebut di atas, kami harapkan teman-teman kepala perangkat daerah untuk dapat segera menyusun dan menyesuaikan rancangan awal program tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai dengan tahapan waktu serta tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang menjadi bagian dari satu kesatuan dalam dokumen perubahan RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023. Kita lihat bahwa tahapan dan jadwal yang sudah disusun oleh teman-teman di BP4T berkaitan dengan perubahan RPJMD ini, kami harapkan dan juga mohon dukungan dari Ketua DPRD beserta seluruh Ketua Komisi di DPRD Kota Cirebon, supaya memang agenda yang kita jadwalkan untuk bisa dilakukan penetapan terhadap perubahan RPJMD ini adalah di bulan April 2021. Tapi kami yakin bahwa tahapan dan jadwal yang sudah disusun ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang optimal, sehingga apa-apa yang menjadi bagian dari perubahan serta parameter yang ditetapkan itu bisa kita capai secara bersama-sama. Untuk itu kami berharap dan sangat mengharapkan dukungan serta masukan terhadap seluruh para pemangku kepentingan yang kami harapkan tadi ada dari pelaku dunia usaha, ada dari perguruan tinggi, ada dari tokoh masyarakat, serta dari asosiasi-asosiasi yang memang mempunyai kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bisa memberikan masukan dan kesempurnaan terhadap rancangan awal perubahan RPJMD 2018-2023 dengan tetap seiring dan sejalan dengan serta mensukseskan visi misi sehati yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Kami berharap juga para dunia usaha, masyarakat, pemangku kepentingan serta stakeholder yang terkait turut berperan aktif dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 di Kota Cirebon dengan tetap dan selalu melaksanakan protokol kesehatan secara optimal. Karena bagaimanapun itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa melaksanakan dan mengurangi persebaran COVID-19 di Kota Cirebon. Kami mohon dukungan untuk tetap waspada, tetap kita melaksanakan protokol kesehatan supaya kita sama-sama bisa melalui pandemi ini dengan baik. Dan kami berharap pelaksanaan protokol dan penegakan yang akan kami laksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan itu tetap bisa dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk juga bagaimana melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dan keluarga di sekitar kita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang sudah hadir dan sekaligus akan menyampaikan paparan dan arahan yang berkaitan dengan arah kebijakan Jawa Barat dan nasional. Nanti kemudian karena Pak Indra ada acara, kami sampaikan nanti setelah Pak Indra menyampaikan, barangkali bisa meninggalkan dan beberapa hal yang termasuk juga apabila forum ini masih dianggap sebagai hal yang terbatas, nanti teman-teman di tim perumus akan melaksanakan diskusi-diskusi yang sifatnya teknis, Pak Ing ya, supaya bisa memperdalam dan mempertajam rancangan awal yang sudah dan akan kita sepakati. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara konsultasi publik rancangan awal perubahan RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023 atas nama Wali Kota Cirebon, dengan ini kami nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah dan upaya yang kita lakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan forum diskusi rancangan awal ini terdapat hal yang kurang berkenan, hal-hal teknis mungkin nanti kita bisa laksanakan secara intens, diskusi dengan teman-teman berkaitan dengan perubahan RPJMD maupun juga penyelenggaraan pemerintahan lainnya secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dan dengan demikian sesudah acara pembukaan konsultasi publik pada hari ini dan acara dilanjutkan dengan paparan. Yang pertama
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dan 2023, dan paparan yang kedua, Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023 oleh Bapak Iing Diamond SP, MSI, selaku Kepala BP4D Kota Cirebon, dan acara kami serahkan kepada Ibu Herlina AKS, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan BP4D Kota Cirebon, selaku moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih protokol. Kami lanjutkan acara konsultasi publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Cirebon, yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Cirebon, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Kepala BKD Kota Cirebon, dan Bapak serta Ibu yang hadir secara langsung acara konsultasi publik, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara konsultasi publik secara daring. Pada kesempatan ini sudah hadir bergabung bersama kita Kepala BKD Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang akan diwakili oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat yang akan menyampaikan materi tentang arah kebijakan perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Indra Sofyan untuk bisa menyampaikan materi untuk kami. Kami persilakan Pak Indra. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekda, sehat? Sehat terus Pak Sekda ya. Alhamdulillah bisa ketemu terus. Pak Arief ya ada di kamera. Kemudian Ketua Dewan atau yang mewakili DPRD Kabupaten Kota Cirebon, kemudian para kepala dinas di jajaran Pemda Kota Cirebon, dan saya kira Bapak Ibu sekalian lainnya yang hadir di acara konsultasi publik, mungkin alhamdulillah ada dari OJK, dari Bank Indonesia, BJB, saya lihat masih ada. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas undangannya. Pertama permohonan maaf dari Pak Kepala Bapeda yang tidak bisa menyampaikan langsung arah kebijakan Provinsi Jawa Barat di dalam RPJMD juga dan maupun 2022 begitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, memang lagi bikin menu, memasak, nyuci piring gitu ya Pak Sekda ya. Bikin menu untuk 2022, kemudian untuk jangka panjang, kemudian memasak untuk yang 2021, ya kemudian nanti pertanggungjawaban LKPJ ya, memang seperti inilah, tidak pernah berhenti dari Januari sampai dengan Desember begitu ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan dan kelancaran semuanya begitu. Nah, inilah yang perlu dipahami bersama bahwa khususnya Bapeda nih Pak Iing ya. Jadi Januari sampai Desember ini tidak pernah berhenti. Artinya dalam 1 tahun ini kita menggarap 3 tahun anggaran begitu. Itulah Pak Arief mungkin pengalaman banget ini ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Pada prinsipnya RPJMD Provinsi Jawa Barat sendiri juga dengan waktu yang sama periodenya sedang dilakukan pembahasan dengan Pansus 9 DPRD Jawa Barat yang sudah diawali sejak Desember begitu ya. Kemudian sekarang masih berlangsung dengan Pansus, diharapkan sebetulnya akhir Januari ini selesai. Jadi setiap kabupaten kota yang akan menyusun perubahan RPJMD sendiri juga seyogyanya mungkin akan mengacu RPJMD Provinsi Jawa Barat. Tapi mohon maaf kalau akhirnya berbalap-balapan begitu ya, dan kumaha harapan hanya sebuah harapan, tetapi kita perlu diskusi dengan bapak-bapak di DPRD begitu.
Kemudian hal-hal yang saya kira menyangkut dengan RPJMD ini juga perlu ada perhatian khusus. Jadi sudah kita sampaikan bahwa kalau di aturan itu paling tidak 3 tahun itu berlaku dari sisa periodik gitu ya. Nah ini juga saya kira Pak Sekda perlu diklarifikasi karena ada info bahwa pilkada serentak itu 2022 ya Desember. Ini pemahaman yang agak sedikit perlu diluruskan. Katanya intinya adalah berapa ya? Ada yang menghitung bulanan, ada yang menghitung tahun begitu. Jadi kalau nggak Desember 2022 atau kalau nggak April 2023. Nah ini yang masih di KPU juga katanya masih menjadi perhitungan. Nah jadi kalau 2022 RPJMD kita hanya berlakunya 1,5 tahun ya kalau kita proses RPJMD sekarang begitu ya. Nah ini yang saya kira inilah periode ini memang sangat kurang menguntungkan begitu ya. Tapi mudah-mudahan Kemendagri memahami kondisi kita di lapangan sehingga juga bisa didukung percepatannya dari sisi revisi. Kemudian ada beberapa kabupaten kota yang memang sudah mengajukan evaluasi terhadap perubahan RPJMD, di antaranya tetangga Bapak gitu di Kabupaten Kuningan. Saat ini sudah masuk ke Biro Hukum Pak di provinsi. Artinya bahwa secara teknis sudah kita evaluasi, kemudian Biro Hukum sedang mengecek dari sisi perdanya begitu. Mudah-mudahan di minggu ini atau minggu depan sudah keluar dari Biro Hukum sehingga bisa diperdakan, dilanjutkan proses perdanya oleh Kabupaten Kuningan. Baik, saya akan mungkin masuk kepada materi ya. Saya nggak tahu mungkin dari admin atau dari saya. Dari saya, oke nggak apa-apa, biar ini aja langsung. Baik, mungkin sudah nampak ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan berulang-ulang bahwa tentang penanganan COVID. Ya. Nah, sampai dengan 10 Januari Jawa Barat ranking kedua lagi begitu. 2, 3, 5 gitu ya, akhirnya kedua lagi kita Pak. Dengan totali adalah 97.570 yang terkonfirmasi. Nah ini menjadi perhatian khusus, diantaranya tadi disampaikan oleh Pak Sekda, masuk menjadi provinsi dan beberapa kabupaten kota yang harus melakukan PPKM. Nah ini perlu dipahami, memang ada beberapa istilah ya, jadi jangan sampai membingungkan masyarakat. Dulu ada yang namanya PSBB, kemudian ada yang namanya AKB, kemudian ada yang namanya sekarang PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya saya kira itu sebetulnya mirip-mirip saja, dan di provinsi Pergubnya tetap menyebutkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, sampai dengan 10 Januari 2021, secara ini ternyata memang di Jawa Barat setiap bulannya naik terus Bapak Ibu sekalian begitu ya. Dan di akhir Desember sampai dengan Januari ini kayaknya paling tinggi ini 10.000 begitu. Ininya terkonfirmasinya. Nah, ini sesuai dengan prediksi pada saat bulan April melalui Satgas Provinsi Jawa Barat khususnya divisi PRE waktu itu diketuai oleh Pak Taufik BS selaku kepala Badan Provinsi Jawa Barat, memprediksi bahwa Desember Januari akan puncak kedua, dan itu dengan syarat kalau tidak dilakukan AKB dengan baik yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Dan ini terjadi begitu. Ini terjadi. Jadi begitu dibuka ekonomi, kemudian AKB tidak dilakukan atau 3M tidak dilakukan, dan akhirnya terjadi Desember Januari ini terjadi puncak yang kedua. Ya. Nah, tadi Pak Sekda berkali-kali mengingatkan bahwa 3M supaya tidak terjadi ke depan. Nah, ini faktanya adalah memang terjadi begitu. Kemudian perkembangan tingkat kesembuhannya, tapi sebetulnya juga ada berita baiknya. Jadi tingkat kesembuhannya juga kita naik begitu ya. Cash recovery rate-nya Jawa Barat adalah sebesar 83,81%. Cash recovery rate-nya juga Indonesia, sedangkan Indonesia 82,2. Jadi lebih baik dibanding Indonesia. Dibandingkan satu pekan terakhir, angka cash recovery rate-nya Jawa Barat mengalami penurunan dikarenakan peningkatan kasus harian. Nah, walaupun masih berada di atas rata-rata angka nasional, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi perhatian kita ya. Sedangkan perkembangan tingkat kematiannya menurun ya.
case fatality rate-nya Jawa Barat sekitar 1,25, sedangkan Indonesia 2,9. Sementara dalam 14 hari terakhir angka CFR Jawa Barat cenderung menurun, ya, alhamdulillah begitu ya. Artinya bahwa kita ada perbaikan dari ininya. Ini diantaranya adalah pelayanan kesehatan, tetapi terkonfirmasinya naik karena 3M-nya tidak diberlakukan dengan ketat. Nah, kita lihat perkembangan kabupaten kota mana yang mengalami perubahan warna dari 14 Desember sampai 20 Desember, kemudian 20 Desember sampai 27 dan lain sebagainya. Saya kira kalau lihat Cirebon orange terus ya, alhamdulillah Pak Sekda, yang dulu sempat merah begitu ya, sekarang orange terus. Oh, sempat merah nih ternyata Pak. Oh enggak, kuning malah nih. Tapi jadi orange nih ya. Jadi di 28 Desember sampai 3 Januari sempat kuning. Kemudian di 4 Januari sampai 10 Januari menjadi orange lagi begitu. Ya. Jangan sampai menjadi merah lagi nanti ya. Nah, ini. Jadi kondisi terakhir sampai dengan 10 Januari kemarin ada 6 kabupaten kota yang resiko tinggi yaitu warna merah. Kemudian 15 kabupaten kota resiko sedang dan 6 kabupaten kota resiko rendah begitu. Nah, mudah-mudahan Cirebon masuk nanti setelah ini ke warna kuning ya dengan resiko rendah begitu. Kalau lihat tetangganya saya kira kondisi sekarang aman. Jadi resiko sedang semua baik Kabupaten Cirebon, Kuningan begitu ya. Dan Indramayu kira-kira demikian atau termasuk Majalengka juga. Jadi mudah-mudahan tidak ada pengaruh dari eksternal. Baik, nah ini sama yang tadi, jadi lihat scoringnya ya, jadi kalau tinggi itu 0 sampai 1,8 gitu ya, tingkat ininya, kasusnya atau rate-nya, kemudian sedang 1,9 sampai 2,4, dan kita sudah menghitung setiap minggunya Bapak Ibu sekalian, sehingga ini yang diakui dan menjadi perhatian kita di Pak Gubernur, yang selalu diinformasikan kepada Bupati Wali Kota. Nah, apa yang harus tindakan lanjut ke depan? Yang pertama adalah memastikan bahwa law enforcement di lapangan dapat ditegakkan. Ya, ini sekali lagi ini yang memang paling berat ya Pak Sekda ya. Apalagi di pasar begitu ya. Kemudian kalau mau saya dengar Pak Sekda tidak memberlakukan PPKM, berarti pembukaan mal tidak sampai jam 7 begitu ya. Kemudian sekolah pasti daring lah ya. Kemudian kalau distribusi pangan segala macamnya memang 100%, masjid seharusnya 50% begitu ya sesuai dengan PPKM, dan saya kira ini memang perlu kita awasi betul supaya tidak menjadi merah begitu ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimanapun kita sudah ditetapkan mengenai anggaran 2021. Nah, harapannya ekonomi kita, bukan harapannya, kondisinya bahwa ekonomi kita memang masih terpuruk Pak ya. Kita memprediksi memang di 2020 LPE Jawa Barat ini sekitar paling baik adalah minus 1,6. Ini paling baik. Jadi masih terkontraksi di minus begitu ya. Itu di akhir 2020. Ini prediksi. Nanti kita lihat BPS berapa mengeluarkannya. Kemudian harapan satu-satunya adalah pengeluaran pemerintah yang perlu kita dorong. Ya, APBD provinsi, mungkin kabupaten kota juga sudah disahkan. Diharapkan memang dari mulai Januari ini sudah mulai digenjot begitu ya. Dan salah satunya adalah pinjaman daerah yang kami lakukan sebesar 2,2 triliun. Itu persyaratannya paling lambat pelaksanaan konstruksi adalah bulan April. Saya kira di Kota Cirebon juga ada. Jadi ini menjadi warning dari Kemenkeu untuk pinjaman daerah yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, paling lambat pelaksanaan konstruksi adalah bulan April. Jadi dari sekarang harus mulai pelelangan begitu ya, persiapan menuju pelelangan sehingga April sudah mulai pelaksanaan. Nah, itu kemudian hal-hal lainnya juga saya kira perlu digenjot untuk pengeluaran pemerintah, dan itu harapan satu-satunya selain swasta begitu ya. Di sisi lain memang tidak bisa kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah pencairan bantuan sosial. Alhamdulillah di Provinsi Jawa Barat juga masih menyediakan bantuan sosial ya. Namun kita sedang menetapkan apakah 100.000 atau 150.000 per kakak begitu.
dalam bentuk cash ya. Nah, ini dalam kode ring BTT sebetulnya. Mudah-mudahan ini bisa, kalau memang dibutuhkan, bisa segera kita cairkan gitu, karena sifatnya BTT. Yang keempat adalah divisi sektoral ekonomi dapat memantau distribusi pangan, stabilitas harga, dan dijangkau oleh masyarakat. Nah, ini saya kira ada juga tim pengendali inflasi daerah yang selalu kerjasama antara pemerintah provinsi, kemudian kabupaten kota, didukung oleh Bank Indonesia, kemudian OJK, dan lainnya begitu ya, untuk mengendalikan inflasi gitu ya. Dan di PPMK sendiri saya kira sudah jelas bahwa 100% distribusi harus tetap berjalan, namun demikian protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Nah, tapi sekali lagi mohon mungkin di pasar gitu ya bisa kita kendalikan supaya tidak menjadi klaster baru begitu. Dan harapan kita sekali lagi berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri, kalau ada klaster di institusi itu harus di lockdown. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengantisipasi pemulihan P2 menjadi penyelamatan P1 jilid 2. Nah, kira-kira begini. Jadi Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat mempunyai 3 strategi. Yang pertama adalah penyelamatan atau disebut dengan P1. Yang kedua adalah pemulihan disebut dengan P2 dan yang ketiga adalah penormalan. Ya, ini secara berjenjang akan kita lakukan. Penyelamatan diskenariokan adalah di akhir tahun kemarin begitu ya. Prinsipnya adalah menyelamatkan orang yang sedang tenggelam atau sedang sakit. Tetapi diakui belum optimal karena memang dalam kondisi seperti itu semua tidak bisa bergerak banyak begitu, dan ternyata memang diperkirakan di awal tahun 2021 skema penyelamatan masih tetap dilakukan, apalagi dengan adanya PPKM begitu ya, pembatasan yang diharapkan Februari sudah bisa kembali, dan vaksin juga bisa segera ini dengan segala dinamika dan persepsinya begitu ya. Intinya mudah-mudahan semuanya bisa segera pulih dari sisi ekonomi dan penyakit juga segera turun. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kira-kira hal-hal yang sebagai pembuka. Sekali lagi warna COVID ini yang akan mewarnai tentang baik 2021, 2022 termasuk juga RPJMD. Tadi Pak Sekda dan Pak Kaban menyampaikan berkali-kali ya, salah satu penyebab perubahan RPJMD adalah masalah COVID. Dan ini sedang berlangsung terus. Nah, bagaimana tema ke depan? Saya kira ini dasar dan landasan tadi sudah disampaikan. Intinya ada 2 ya. Jadi adanya RPJMN, yang kedua adalah pandemi COVID begitu ya. Kemudian ruang lingkupnya saya kira tadi juga sudah disampaikan beberapa peraturan perundangan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kita sesuaikan adalah satu adalah prioritas pembangunan. Berawal dari ada 9 prioritas pembangunan, kita tambah 1 menjadi 10 begitu ya. Cuma supaya lebih menarik 1 plus 9. Jadi satunya itu adalah prioritas penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Nah, ini seiring dengan tema yang ada di RPJMN atau di RKP 2021. Informasi yang saya dapat dari Bappenas, RPJMN yang baru disahkan bulan Maret 2020 tahun lalu, ya hampir belum setahun begitu ya. Dengan adanya pandemi COVID, Bappenas tidak melakukan revisi RPJMN, tetapi akan menyesuaikan di dalam setiap RKP per tahunnya begitu. Ya. Nah, itu yang dilakukan karena mungkin saya memerlukan waktu dan energi juga. RPJMN yang baru mau berjalan di 2020, kemudian ada pandemi COVID begitu ya, yang notabene memang sangat mempengaruhi besar terhadap RPJMN yang sudah disusun sebelum pandemik, sehingga konsepnya Bappenas sejauh ini adalah akan mengoreksi di RKP, jadi di RKP 2021. Tidak seperti daerah yang sudah berjalan seperti kita sudah 2 tahun, kemudian kita revisi begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 1 plus 9 begitu ya. Nah, sedangkan di nasional adalah yang sebelah kanan ini ada 4, pemulihan ekonomi, reformasi sistem pembangunan daerah, kesehatan daerah, kemudian reformasi sistem penanggulangan bencana, dan yang keempat reformasi sistem sosial. Nah, 4 hal inilah yang saya kira ke depan sampai dengan 2023 paling tidak mewarnai tema-tema program-program kita Bapak Ibu sekalian ya. Pertama
adalah pemulihan ekonomi gitu ya, kemudian reformasi sistem kesehatan, ini yang perlu kita perbaiki, kemudian penanggulangan bencana, mungkin BPBD perlu ada SOP bukan hanya penanganan bencana alam tetapi juga bencana non alam gitu ya. Apalagi kita dengar sekarang vaksin itu berubah lagi, virus berubah begitu, ditemukan vaksin COVID-19, vaksinnya ditemukan, nanti ada virus lain sehingga perlu vaksin lagi gitu ya. Nah ini banyak persepsi yang saya kira perlu kita telaah, perlu kita pahami, kita dalami, jangan sampai kita menerima informasi-informasi yang tidak jelas begitu ya, sehingga penolakan terhadap penggunaan vaksin ini sangat beragam sekali begitu. Baik, ini tema-tema yang di 2000 perubahan RPJMD. Saya kira nanti bisa dibaca. Pada prinsipnya warna pandemi COVID ini masih terus sampai dengan 2023. Nah ini kita perlu konfirmasi betul dari KPU begitu ya, sebetulnya kapan nih pilkada ini serentaknya dilakukan. Nah dampak yang paling besar juga terhadap perhitungan di indikator makro Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pada prinsipnya terjadi penurunan yang sudah signifikan dari apa yang sudah ditargetkan di RPJMD awal. Ya, contohnya adalah di LPE mungkin di target 2023 kita optimis 5,8 sampai 6,2. Tetapi dengan prediksi kita hanya mencapai 4,9 sampai 5,5. Dan di 2020 yang tadinya optimis di 5,5 sampai 5,9 menjadi minus 2,77 sampai minus 1,61. Nah, perhitungan ini sudah kita coba sinkronisasi dan menggunakan metode yang dilakukan oleh Bappenas, yaitu melalui kerangka ekonomi makro daerah yang dikeluarkan oleh Bappenas yang mudah-mudahan mendekati begitu. Ya, nanti kita lihat hasil BPS. Kemudian di sisi IPM juga Bapak Ibu sekalian, kita sekira tidak terlalu, tapi angkanya memang menurun pada prinsipnya begitu ya. Nah kalau di 2020 akhirnya kita merubah menjadi 71,32 sampai 71,97. Informasi yang sementara kami dapat dari BPS kemungkinan sekitar 72,09. Ya mendekatilah kira-kira demikian gitu ya. Karena ada daya beli yang memang berkurang dari target yang sudah kita targetan yaitu di 72,52. Saya kira ini nanti bisa dibaca ya beberapa indikator yang ini. Yang terpenting dari indikator ini Bapak Ibu sekalian, silakan sinkronisasi. Yang pertama adalah nomenklatur indikator, karena ini tidak ada aturannya begitu ya. Yang kedua adalah angka-angka ini mudah-mudahan bisa sinkron dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian pemerintah pusat. Terutama adalah yang indikator makro begitu. Sehingga pada saat kita menurunkan programnya terjadi sinkronisasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi dua hal, yang pertama masalah indikatornya tidak perlu banyak, tapi yang terpenting adalah memang mencerminkan rencana pembangunannya Kota Cirebon. Yang kedua target-targetnya tentunya sangat terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID yang saat ini, yang berawal dari kondisi 2020. Baik, ya yang selanjutnya adalah tentunya disesuaikan dengan RT/RW Bapak Ibu sekalian begitu ya. Kebetulan kami Provinsi Jawa Barat juga sedang melakukan revisi RT/RW. Kemudian inovasi selanjutnya adalah poin inovasi pembiayaan pembangunan daerah. Lagi-lagi dengan kondisi pandemi COVID ini sangat mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah Bapak Ibu sekalian. Jawa Barat sendiri terpengaruh pendapatannya sampai 3 triliun begitu ya. 3 triliun, rata-rata demikian per tahun. 2019 adalah 2020 adalah 3 triliun terpengaruhnya pendapatannya. Kemudian 2021 itu pun masih belum bisa diprediksi, prediksinya juga masih belum bisa kembali ke 2019 begitu. Ya. Tetapi pagu atau volume APBD yang akan ditetapkan di dalam 2021 masih berwarna optimis, meskipun sudah diwanti-wanti bahwa nanti kita lihat dalam pergerakannya apakah pendapatan ini tercapai, meskipun sudah diperkirakan juga sekitar 3 triliun tidak akan tercapai begitu, sehingga akan terjadi refocusing kembali secara internal di APBD provinsi. Yang mudah-mudahan proyek-proyek strategis sih tidak terpengaruh. Kemudian bantuan keuangan begitu ya, sejauh ini memang belum kita
koreksi Pak ya, jadi masih berjalan. Tapi nanti lihat perjalanannya, apabila memang pendapatan tidak tercapai dengan PPKM itu sangat berpengaruh sekali begitu. Nah, oleh sebab itu diperlukan alternatif pembiayaan ya. Ya memang kalau Pak Sekda bilang blessing in this case gitu Pak ya. Jadi pada saat seperti ini Kemenkeu mengeluarkan pinjaman daerah yang 0% bunganya selama 8 tahun dan ini dimanfaatkan oleh Pak Gubernur untuk membangun Jawa Barat, diantaranya diserahkan melalui bantuan keuangan, melalui PT SMI penyalurannya begitu ya. Dengan totalnya akhirnya adalah sekitar 4 triliun, terbagi di 2020 1,8, kemudian di 2021 2,2. Ternyata info yang saya dapat dari PT SMI, yang meminjam itu adalah dari kabupaten kota juga ada, terutama di luar Pulau Jawa. Begitu. Ya. Nah ini saya kira memang di sana mungkin sangat memerlukan sekali, itu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah skema pembiayaan KPBU. Ya, meskipun memang prosesnya sangat panjang, tetapi ini satu hal yang memang perlu kita inisiasi begitu ya dengan keterbatasan anggaran kita. Proses KPBU ini Bapak Ibu sekalian kami cukup mendalami begitu ya dan kami concern terhadap ini karena ada beberapa proyek yang kita lakukan melalui proses KPBU yang sudah berjalan, di antaranya TPPS Nambo, kemudian Legok Nangka di Metropolitan Bandung, kemudian nanti Spam Jati Gede yang ada di Cirebon begitu ya. Nah, tetapi memang prosesnya cukup panjang. Kami sampaikan bahwa mungkin kira-kira seperti jadi kayak pembiayaan syariah gitu ya, perlu sabar, istiqomah dan tawakal gitu ya. Nah, ini yang tetapi ini sesuatu alternatif pembiayaan yang perlu kita coba. Nah, bagaimana proyek strategis dan Jawa Barat juara ke depan? Yang pertama adalah ya kita akan menyelesaikan sampai dengan 2023 Bapak Ibu sekalian. Pak Gubernur punya komitmen untuk menyelesaikan ini. Jadi selain memang infrastruktur ini sebagai pengungkit ekonomi, juga pada pelaksanaannya diharapkan tentunya menyerap tenaga kerja, kemudian pembelian material-material lokal begitu ya, dan kemudian akhirnya adalah menggerakkan para swasta untuk beraktivitas di sisi ekonomi ya, dan ujungnya nanti outcome-nya diharapkan semua konstruksi yang dilakukan ini adalah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Jawa Barat. Gitu. Ada pengembangan destinasi pariwisata tipe 1, tipe 2, kemudian creative center, pusat budaya, revitalisasi pasar, pembangunan comment center, dan pembangunan flyover, juga lainnya begitu ya. Ini yang terus akan diselesaikan dan alun-alun, saya kira Cirebon ada tahap 2 ya, Cirebonnya Pak Arif ya. Ini kita akan selesaikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mohon Kota Cirebon apabila ada yang belum teranggarkan atau teralokasikan untuk yang 6 proyek ini, saya kira mungkin bisa diusulkan segera atau bisa disampaikan, terutama masalah lokasi dan kesiapan kalau perlu memang ada DED-nya dari kabupaten kota. Baik, ini total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan proyek strategis sekitar 4,4 triliun yang akan diselesaikan sampai dengan 2023. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jalur horizontal tengah Jabar Selatan. Jadi yang warna ungu ini gitu ya. Kita sudah membangun yang warna merah di selatan ini. Saya kira sangat indah sekali, ini kayak di Bali begitu. Yang kedua ternyata jalur ke vertikal dari selatan ke tengah ini yang perlu kita bangun juga untuk menghubungkan antara pusat dengan daerah pusat metropolitan ini Bandung dengan daerah. Tapi sisi lain kita juga harus membangun jalur yang di tengah ini, yang warna ungu ini begitu. Ya. Nah, ini untuk tidak lain adalah sebagai akses mendorong perekonomian Jawa Barat. Kemudian ini masih, nah kemudian yang selanjutnya adalah pembangunan jalan mulus desa Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita ingin membangun ini, Bapak sekalian, ternyata Kota Cirebon nggak masuk ya, karena tidak punya desa. Yang ada adalah Kabupaten Cirebon begitu. Ya, nah kita sudah, Pak Gubernur ingin bahwa jalan mulus di desa diselesaikan sebagai akses perekonomian kepada sentra-sentra ekonomi yang menghubungkan antara sentra ekonomi dengan pusat distribusi begitu. Ya. Baik, salah satu juga alternatif pelaksanaan pembangunan di dalam RPJMD ke depan adalah tahun jamak Bapak Ibu sekalian. Supaya selesai di tahun 2023 atau 2022 paling tidak gitu ya. Di antaranya adalah
pembangunan Masjid Al-Jabar yang ada di Gede Bage, Bapak Ibu sekalian. Kemudian peningkatan jalan Sumadra Bungbulang Sukarame, rencana pembangunan Terminal Ciledug, kemudian pembangunan underpass Dewi Sartika ya yang di Depok, kemudian Sagaranten Tegal Bulet di Sukabumi, dan rencana pembangunan Terminal Cikarang. Nah, ini kita coba dengan multi-years Pak, supaya lebih cepat dan lebih pasti pembangunannya begitu ya, dan lebih baik diharapkan demikian. Nah, kemudian secara kawasan kita akan juga mengembangkan beberapa levelnya kawasan. Yang pertama mungkin sudah paham betul Pak Sekda nih, Pak Ban juga, yaitu Metropolitan Rebana. Ya, kita menunggu hasil pembahasan kemarin Pak Sekda, mudah-mudahan menjadi PSN begitu ya. Kemarin juga kita diundang oleh Kemenko Maritim dan Investasi melalui Pak Luhut akan mendorong juga dari sisi pembangunan infrastrukturnya. Begitu. Jadi harapannya mudah-mudahan kawasan Metropolitan Rebana ini akan segera terwujud secara bertahap dengan dukungan dari dua Kemenko, Perekonomian dan Marves. Total kebutuhan anggarannya sekitar 1,9 triliun, tentunya ini berbagai sumber anggaran, begitu ya. Nah, yang kedua adalah kawasan Cekungan Bandung. Ya, ada kalau di Rebana kita mengembangkan dari sisi investasinya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, begitu ya. Sedangkan di kawasan metropolitan yang harus kita tangani adalah dari sisi pengendalian infrastrukturnya yang sudah terbangun sekarang. Pak Arief mungkin sangat paham sekali di sini ya. Yang pertama di sisi penataan ruangnya. Yang kedua adalah sisi persampahannya. Oleh sebab itu ada TPPS Legok Nangka yang kita bangun secara regional melalui pembiayaan KPBU. Kemudian sumber daya air, di antaranya adalah sistem penyediaan air minum regional yang sudah kita bangun dan akan kita bangun lagi, ada dua sisi begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah transportasi, kita sedang menyusun FS LRT lah, Light Rapid Transport ya, yang menghubungkan antara dari Gede Bage, kemudian dari KCIC maksudnya gitu ya, kemudian nanti nyambung ke tengah ya melalui Soekarno-Hatta, kemudian nanti ke mana namanya Dago gitu ya, sehingga akan terhubung semuanya, bahkan nanti ke depannya adalah ke Cimahi dan Kabupaten Bandung begitu. Nah, ini sudah dilakukan FS dan dokumen lelangnya yang dibantu tahun ini oleh Bappenas melalui pembiayaan dari Bank Dunia dan British Embassy gitu. Dan yang paling terdekat juga di sisi Cekungan Bandung ini adalah aspek banjir ya. Ini yang belum tertangani secara utuh. Oleh sebab itu memang perlu ada penanganan secara holistik atau regional. Kalau parsial masing-masing ini yang tidak selesai sampai dengan saat ini. Baik, itu kira-kira beberapa hal yang perlu mewarnai RPJMD Bapak Ibu sekalian, dan ini yang ada di kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dan sedikit mungkin mengingatkan permasalahan Kota Cirebon. Yang pertama adalah tingkat kemacetan lalu lintas, meskipun saya kira tidak terlalu ya, tapi dengan kota yang tidak terlalu besar memang sudah mulai ini ya. Kemudian penataan pedagang kaki lima, nah, Pak Sekda ya. Nah, dengan pandemi COVID saat ini saya kira memang perlu ada ini ya. Penanganan sampah ini terutama adalah di TPA ya. Di TPA ini nggak beres-beres nih kita ya. Nah, oleh sebab itu kami menawarkan juga yang sifatnya regional, tetapi memang tidak semudah yang membalikan telapak tangan pada saat kita memberikan penugasan kepada BUMD misalnya, pada swasta begitu ya. Tapi memang perlu ada satu keberanian kebijakan menurut saya. Dan yang terakhir adalah pelayanan air bersih yang masih kurang. Setahu saya Kota Cirebon itu bagus ya. Terakhir 80%, tapi zaman kapan ya saya masih di PU, sekarang udah menurun begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan mungkin karena perkembangan penduduk begitu ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya coverage area, tetapi juga adalah kontinuitas, kualitas, dan keterjangkauannya. Gitu. Dan saya kira sumber airnya sangat bagus sekali kerjasama dengan Kabupaten Kuningan ya, dari Gunung Ciremai. Sebetulnya ada satu lagi yang belum tertangani di Kota Cirebon secara utuh adalah air limbah. Yang saat ini sebetulnya baru 3 kota yang memiliki sewerage atau pengelolaan air limbah secara terpadu di dalam satu kota. Yaitu adalah Kota Bandung, Kota Bogor yang sangat kecil sekali, kemudian Kota Cirebon. Nah, ini yang belum berkembang Pak Sekda. Jadi sebetulnya sudah dibantu dari pemerintah pusat dulu. Saya dulu di Kementerian PU dan sempat membangun ini begitu ya.
kemudian berbarengan dengan Kota Bandung, dan kondisinya sama dengan Kota Bandung. Kota Bandung itu kapasitasnya 50% dan sampai saat ini tidak berkembang untuk pelayanannya. Nah, Kota Cirebon juga sudah dibangun pipa induknya begitu ya. Tinggal sekarang distribusi kepada rumah tangganya masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian di Kota Cirebon bagaimana nanti Jawa Barat sampai 2023 membangun begitu ya. Kemudian juga bisa mewarnai RPJMD sinkron tentunya dan harmonis dengan apa yang direncanakan di Kota Bandung. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Sofyan, Pak Indra Sofyan, mungkin Bapak tidak bisa bergabung lama dengan kami ya Pak ya. Kami monitor aja Bu, monitor di sebelah tim. Ya. Ya, sambil di sebelah satu lagi komputer saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa poin mungkin yang dapat kami catat yang tadi disampaikan oleh Pak Indra. Yang pertama bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang menyusun perubahan RPJMD dalam tahapan konsultasi dengan DPRD. Kemudian yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berkonsentrasi terhadap penanganan kondisi pandemi COVID-19 karena Jawa Barat tadi disampaikan berada di ranking kedua nasional, di tingkat nasional. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memprioritaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu akan ada pemberian bantuan sosial dan pemulihan ekonomi untuk mengantisipasi dari posisi pemulihan menjadi penyelamatan. Kemudian yang ketiga, dari prioritas yang disusun oleh Provinsi Jawa Barat ada tambahan prioritas yaitu +1 adalah penanganan pandemi COVID-19 dan jaminan sosial. Kemudian yang keempat, dari inovasi pembiayaan, rancangan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat akan menitik beratkan pada bantuan keuangan melalui pembiayaan KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemudian yang kedua, penyelesaian proyek-proyek yang salah satunya adalah penyelesaian proyek alun-alun yang ada di Kota Cirebon. Kemudian titik poin yang kelima yang disampaikan oleh Provinsi Jawa Barat adalah adanya permasalahan di Kota Cirebon yang meliputi tingkat kemacetan lalu lintas, kemudian PKL, penanganan sampah, dan pelayanan air bersih. Mungkin ini menjadi catatan kami, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Kemudian materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Kepala BP4 di Kota Cirebon. Sebelum Pak Kaban menyampaikan materi, kami mohon kepada peserta yang mengikuti secara daring untuk mengisi absen yang sudah kami siapkan secara online ya. Kepada yang terhormat Pak Dr. Andes Iing Daiman, salah ya, Dr. Andes Iing Daiman SIP, kami silakan. Baik, mohon izin saya buka masker. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik yang hadir langsung di pertemuan ini maupun yang virtual. Wabil khusus Pak Indra, salam sehat, selalu semangat. Beliau ini luar biasa, ini energik sekali, multi talenta, multitasking, guru saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan rancangan awal perubahan RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023. Dilanjut. Sistematika yang saya sampaikan adalah pendahuluan, capaian kinerja 2019-2020, situasi pandemi yang tadi sudah menjadi tren nasional bahkan dunia, rencana kinerja tahun 2021-2023. Dilanjut Mas. Visi dan misi
pemerintah Kota Cirebon, yaitu sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Misinya mewujudkan kualitas sumber daya Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya, dan unggul dalam segala bidang. 2, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif. Bapak Ibu sekalian, tahapan pembangunan selama rentang 5 tahun kepemimpinan Pak Wali Kota, yang pertama sudah dilalui 2019-2020, saya akan membacakan yang 2021, penguatan kolaborasi untuk akselerasi mewujudkan Kota Cirebon kreatif berbasis budaya dan sejarah. Terima kasih sekali para stakeholder sudah bergabung, mudah-mudahan ikhtiar kita di forum konsultasi publik ini bisa menghasilkan sebuah perencanaan jangka menengah yang lebih komprehensif dan insya Allah akan sangat mudah untuk dicapai melalui sinergi dan kolaborasi. Tahun 2022, penguatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka akselerasi mewujudkan Kota Cirebon kreatif berbasis budaya dan sejarah. Garis bawahnya adalah akselerasi karena bagaimanapun juga Pak Wali Kota periode di akhir 2023 mudah-mudahan dengan segala jerih upaya, dengan segala kendala mudah-mudahan bisa dilalui dan bisa mencapai apa yang telah direncanakan oleh Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. 2023 pemantapan pembangunan manusia, budaya dan lingkungan untuk mewujudkan Kota Cirebon kreatif berbasis budaya dan sejarah. Dilanjut, Mas. Dasar dan landasan perubahan RPJMD, tadi saya tidak akan mengulang karena sudah disampaikan juga oleh Pak Sekda, oleh Pak Indra dari Bapeda Provinsi. Dilanjut, Mas. Bagan alir penyusunan RPJMD ini, ya pertama persiapan penyusunan, kami sudah melakukan dari